Okay, good morning. Good morning, sir. Okay, sama lagi ya. Good morning. Good morning, sir. Okay, how are you today? I am, sir. Good. Okay. Is there any student out the class? Apakah masih ada siswa di luar kelas? Tidak, sir. Okay, good. Okay, before we study, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, first I want to check your name. Saya mau cek dulu namanya, ya. Look at your friend, perhatikan temannya masing-masing. Oke. Is there does come today? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua ya? Oke, good. Okay, before we study, sebelum kita belajar, ya, who will lead the prayer? Siapa yang memimpin doa? Come forward, silakan. Thank you. Okay. Now, yeah, I want to invite you to sing, ya, national song, ya. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, saya mau ya mengundang kamu untuk ya menyanyikan lagu wajib nasional, ya, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, ya, terhadap bangsa Indonesia. Oke? First you can stand up. Kamu bisa mengikuti ya lagu Now We Sing About Halo Halo Bandung. Ya, semua sudah tahu lagunya kan? Oke?
mau bertanya kepada kamu, ya, pelajaran apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu? You can raise your hand. Ya, tentang apa itu? Simple present tense. Ya, masih ingat ya bahwa about the simple present tense, ya, simple present tense tersebut adalah tenses atau kalimat yang menyatakan kegiatan sehari-hari. Ya, apa saja kegiatan kita sehari-hari? Example, go to school. Apalagi kegiatan kita sehari-hari? Eat, makan, ya, drink, minum, ya. That's the daily activity. Itu juga termasuk kegiatan sehari-hari. Oke? Now we move to descriptive text. Ya, jadi hari ini kita mau mempelajari, ya, about the descriptive text. Apa itu descriptive text? Ya, nanti saya jelaskan, ya, untuk lebih lengkapnya. Oke? Before we move to slide, sebelum menuju ke slide selanjutnya, I want to give you, ya, pretest. Ya, saya mau memberikan kamu pretest. Pretest itu apa? Tes untuk mengukur kemampuan kamu sebelum pembelajaran. Okay? You can write your name. Kamu boleh menulis namamu, ya, and you choose the correct answer. Jadi kamu boleh juga memilih jawaban yang tepat. Oke? Do it by yourself. Silakan kerjakan yang masing-masing, belum berkelompok, ya. Write your name, tulis namanya. Do it by yourself. Silakan kerjakan masing-masing, ya. You can open your dictionary. Kamu juga boleh membuka kamusmu. Ya. Okay, finish, ya? Okay, Jonathan, collect your paper and your pencil.
Jonathan, silakan kumpulkan kertasmu dan kertas teman. Okay, after I check your result, setelah Sir memeriksa, ya, mengecek hasil pretestnya, ya, Sir lihat di sini belum tuntas, but no problem, ya, tidak masalah karena pembelajaran, ya, belum dimulai, but I hope after learning about the descriptive text, setelah nanti kita mempelajari descriptive text, I hope you can answer, you can answer your post test. Nanti bisa kamu menjawab post testnya dengan baik. Okay? Now, Now we study about descriptive text, ya. Jadi sekarang kita akan mempelajari yang namanya descriptive text, ya. You can look, the picture, about the actress and actor, ya. Di situ bisa kamu lihat, ya, ada gambar-gambar artis di situ, ya. What is the correlation? Apa hubungannya dengan descriptive text? Nah, itu nanti kita pelajari, ya. Oke. Who is that? Siapa ini? Who is this? Siapa ini? Tapi Ahmad. This? Sule. This? Maria Salonga. I think Oke, good. Ya. Jadi nanti kita mau mengkaitkan dulu apa sih hubungannya dengan orang-orang tersebut dengan descriptive text. Oke? Now about the learning objective. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. The first, setelah menyaksikan video, peserta didik dapat menganalisis social function and generic structure descriptive text terkait describing person dengan benar. Ya. The second, peserta didik dapat menguraikan, ya, social function, generic structure, test descriptive terkait describing person dengan benar setelah menyaksikan video dan diskusi. The third, yang ketiga, melalui kegiatan menyaksikan video dan kegiatan kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan social function, generic structure, descriptive text terkait describing person dengan tepat. The fourth, yang keempat, melalui kegiatan menyaksikan video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mampu membuat teks deskriptif sederhana terkait dengan describing person dengan tepat. And the last, yang terakhir, setelah mengumpulkan informasi terkait teks deskripsi, siswa dapat melakukan presentasi. Nah, ini untuk pertemuan kedua nanti kita mau melakukan presentasi, ya, ke depan terkait descriptive text sederhana, ya, terkait dengan describing person dengan tepat sekaligus memiliki sikap religiusitas, mengembangkan sikap jujur, peduli dan bertanggung jawab, ya. Jadi I hope after we learn,
ya about descriptive text, nanti kamu bisa mengaplikasikan apa itu descriptive text. Nanti kamu bisa menciptakan apa itu descriptive text, ya. Oke, before we move to another slide, I want to invite one student. Coba Wesley, come forward. Boleh sini? Ya. Oke. You can look Wesley. Kamu bisa melihat si Wesley. Oke? Look at him. Perhatikan dia ya. What do you think? Ya, apa yang di pikiranmu about Wesley? Boleh kamu jawab pakai bahasa Inggris, boleh kamu jawab pakai bahasa Indonesia. You can answer, ya. What do you think? Apa yang di pikiranmu about Wesley? Ayo. Apa yang di pikiranmu tentang si Wesley ini? Apa yang bisa kamu lihat ya? Dia pendek. Pendek, ya? Ya, the short student, ya, murid yang pendek. And then? Suka ribut. Nah, and then apa lagi? Physical experience-nya dulu, physical appearance-nya dulu, tampilan fisiknya dulu. Apa yang bisa kamu lihat dari sini? Kulitnya agak coklat. Kulitnya agak hitam. Rambutnya pendek. And then apa lagi? Dia kurus. Kurus. Dia manis. Oke, ya. And then, ya, so many karakter. Banyak karakter yang bisa kamu gambarkan tentang si Wesley. Ya, itulah yang namanya describing person, descriptive text. Ya, jadi teks yang menggambarkan ciri-ciri seseorang. Ya, jadi after you learn about the descriptive text, ya, I hope you can to describe about your friend, about your family, ya, and about your people. Jadi banyak yang bisa kamu gambarkan, ya, terkait orang-orang yang ada di sekitarmu. That is the descriptive text. Itulah yang namanya descriptive text. Oke? Thank you, Wesley. Oke. Oke, before we move to another slide, sebelum kita melanjutkan ke slide berikutnya, I want to give you one video. Saya mau memberikan kamu satu video. You can watch the video and give your comment. Ya, setelah nanti kamu melihat video tersebut, kamu bisa memberikan komentarmu after you ask you. Setelah bertanya kepadamu, ya. I have an uncle. His name is Noman Yasa. He is a hardworking man. He works as a government employee. His body is tall, like my youngest brother. His hair is dark brown and striped, same as mine. He wears glasses. He has bright skin. He has thick mustache. I love talking to my uncle. He is very funny and humorous. Besides, he is a wise man who always gives his nephews many good advices. He is a great uncle for me. Baik, dari kalimat-kalimat yang sudah kita baca tadi, mari kita analisa mulai dari paragraf pertama ke
dan ketiga. My uncle di sini sebagai judulnya. Kemudian paragraf pertama di sini identification. Paragraf kedua dan ketiga adalah description. Yang kedua description secara physical appearance, yang ketiga adalah description secara qualification. Jadi, descriptive text digunakan untuk menjelaskan sesuatu secara rinci. Perhatikan ya, Sesuatu bisa orang, hewan, ataupun benda. Kemudian, untuk susunan bacaan dan descriptive text, yang pertama ada identification, yang kedua yaitu description. Okay? Thank you. After you watch the video, setelah kamu menyaksikan video tersebut, ya, what do you see? Apa yang kamu lihat dan cerita apa yang bisa kamu dapat, ya, about the video, dari cerita tersebut, ya, dari cerita yang ada di video tersebut. Ada yang bisa ngasih komentar? Itu menceritakan tentang apa itu? Tentang siapa itu? Tentang paman. Who is the name? Siapa tadi namanya? Ada yang lihat tadi? Siapa tadi namanya? Iya, Nyoma. Ya. What is the character? Apa sifat-sifatnya tadi? Atau apa the physical appearance? Tampilan fisiknya tadi bagaimana? Dia pakai kacamata. Iya, wear the glasses. Pakai kacamata. And then? Badannya tinggi, tall, ya. And then apa lagi? Rambutnya berwarna coklat. Ada mustache. Apa itu mustache? Kumis. Iya, ada kumisnya, tebal katanya kumisnya. Okay? That's the physical appearance. And then, kemudian sifatnya. Sifatnya bagaimana tadi? Humoris, iya kan? Humoris tadi. Okay? That is the descriptive text. Jadi itulah yang namanya descriptive text, ya. Oke. Nah, saya mau before we move to another slide, sebelum saya mau membuat, ya, kita nanti mau menyelesaikan suatu, ya, project. Ya, sebelum itu I want to make you sit by your group. Saya mau membuat kamu duduk berdasarkan grupnya. Oke? Now you can move, ya, sit by your group right now. Oke, silakan.
bisa, jangan malu-malu. Tadi sudah saya jelaskan gambaran secara umumnya, but you can read, kamu bisa membacanya. Coba Sharon, descriptive text, coba baca. Descriptive text artinya salah satu jenis teks bahasa Inggris yang di dalamnya membuat deskripsi atau gambaran detail tentang suatu objek. Biasanya objek yang dijelaskan bisa berupa benda mati, tempat, maupun manusia dan makhluk hidup lainnya. Contoh dari sebuah deskriptif teks bisa berupa teks yang menceritakan tempat wisata atau tentang hewan peliharaan. Iya, jadi kita ini menggambarkan, bukan menggambar kayak prakarya gitu, ya. But you describe. Jadi kamu di sini nanti menggambarkan secara kata-kata, ya. Like the Wesley tadi, seperti si Wesley tadi, ya kan, menggambarkan secara kata-kata, ya. Bagaimana sih karakternya, bagaimana physical appearance-nya, tampilan fisiknya bagaimana. Jadi kamu nanti menggambarkan secara kata-kata, oke? Now, descriptive text, there are three, ada 3 bagian, ya. Yang pertama itu social function, ya, social function atau fungsi sosial. Apa itu fungsi sosial? Ya, coba baca Aprilia. Fungsi sosial itu apa? Fungsi sosial mendeskripsikan, mengenal, memuji, mengidentifikasikan, mengetik. Mengkritik. Mengkritik. Jadi fungsi sosial functionnya apa tadi tentang si Wesley tadi? Ya, social functionnya apa? Mendeskripsikan tentang, ya, my school mate, ya. Jadi mendeskripsikan tentang teman tentang teman sekelasnya. Oke? That is the social function. Jadi itu fungsi sosialnya. Oke, next we move to generic structure. Ya, generic structure. Generic structure itu adalah, ya, strukturnya.
Jadi setiap paragraf itu pasti ada bagian-bagiannya. Oke? Benny, coba baca generic structure, struktur teks itu apa? Teks terdiri dari Identification, dan description. description. Jadi generic structure itu ada dua. Yang pertama itu apa namanya? Identification. Oke, coba baca dulu. Identification. Description. Iya, jadi generic structure itu ada dua. Yang pertama identification, yang kedua adalah description atau description. Oke? Language feature atau unsur kebahasaan. Coba Julio baca unsur kebahasaannya. Terdiri dari kalimat simple present tense, Noun. noun, verb, adjective. Iya, jadi seperti yang sudah kita pelajari, ya, simple present tense, ya. Bagaimana penulisan dalam simple present tense? Kemudian ada noun. Noun itu apa? Kata benda. Iya, kata benda. Nah, belajar IPA juga kita kan, ada benda mati, benda hidup, ya kan? Jadi kita juga ini benda. Benda apa ini? Benda hidup. Oke? Verb. Verb itu apa? Kata kerja. Iya, ada kata kerjanya. Kemudian adjective, kata iya, kata sifat, ya, karakternya, sifat-sifatnya. Jadi itu harus ada di dalam descriptive text. Oke, we move to social function, ya. Tadi social functionnya mendeskripsikan atau mana tadi? Ya, mengenalkan, memuji, mengidentifikasi, mengkritik. Jadi contohnya tadi describing about Raffi Ahmad. Nah, itu social functionnya. Jadi social function Wesley tadi apa? Describing about Wesley. Nah, itu social functionnya tadi, fungsi sosialnya. Describing about Wesley. Oke? Generic structure, unsur, ya, strukturnya. Ya, boleh lihat sini Stephanie. Oke, strukturnya tadi, ya, ada tadi ada berapa tadi? Ada dua. Apa saja? Identification dan description. Identification adalah deskripsi. Apa itu? Coba baca si Vero. Identifikasi nama keseluruhan dan bagian berisi tentang informasi umum orang diidentifikasikan. Iya, jadi informasi umum dulu. Ya, contohnya, hello, I have my friend, my name is Wesley. Itu adalah gambaran umum, diceritakan dulu. Ya, diceritakan dulu. Saya mempunyai teman, namanya si Wesley. Itu identification, gambaran umumnya dulu. Nanti masuk ke dalam khususnya. Ya, that is the description. Ya, itu adalah deskripsi. Coba baca si Leticia. Description atau deskripsi? Description atau deskripsi berisi tentang informasi khusus, warna, penampilan, ukur, bentuk, dan sebagainya mengenai orang yang dideskripsikan. Jadi sudah masuk dia ke dalam yang khususnya. Jadi yang pertama bagian umum, generalnya, yang kedua bagian khususnya. Look at the example. Perhatikan contoh berikut. Ya, judulnya my friend, ya kan? Nah, kalimat yang pertama, I have a close friend. Saya mempunyai teman dekat. Itu informasi umum atau informasi khusus? Informasi umum dulu dia. Jangan langsung ke khusus. Informasi umum dulu dia. Saya mempunyai teman. Informasi khususnya bagaimana? She is a beautiful and trendy. Dia katanya apa? Iya, cantik dan trendy. Trendy itu apa? Modis, bergaya, iya kan? She like her new stylish, ya, shoes. Ya, jadi dia, ya, seperti sepatu yang baru. Ya, she is really mad
on that shoes. Jadi dia sangat menggila-gilai katanya sebuah sepatu. Ya, itu karakternya. Oke? Now we move to language feature, unsur kebahasaan. Nah, tadi saya bilang unsur kebahasaan itu ada berapa macam? Ada beberapa bagian. Yang pertama menggunakan simple present tense. Kemudian, kok jadi rapi amat. Oke? Kemudian ada kata bendanya, noun-nya. Kemudian ada verb-nya, kata kerjanya. Kemudian adjektifnya, kata sifat. Nah, seperti yang saya ajarkan kemarin, simple present tense, ya. Jadi itu adalah tenses yang menyatakan kegiatan sehari-hari. Bagaimana kalau dia di dalam bentuk positif, ya? Ada yang namanya subjek, kemudian verb one, kemudian objek. Kalau dia negatif, subjek ditambah do atau does, ya? Do atau does ditambah dengan not, ditambah dengan verb one and object. Kalau dia kalimat tanyanya, ya, do atau does, ya, plus subject and plus verb one and plus object. Ya, contohnya, example, ya, saya makan nasi, ya, saya makan nasi. Kalimat positifnya bagaimana? Saya makan nasi. Ayo, bahasa Inggris. Come on. I makan. Eat rice. Saya makan nasi. Kalimat negatifnya bagaimana? I do atau I does? I do. Iya, lanjut. I do not eat rice. Eat rice. Iya. Kalimat tanyanya bagaimana? Do I eat rice? Oke? Jadi itulah yang namanya, ya, simple, ya, present tense, ya. Kalau untuk kata bendanya sudah tahu, ya kan? Ada banyak kata benda. Ada eyes, ya, ada hair, actress, actor, itu semua kata benda, ya. Kemudian kata kerja, ya, bisa have, bisa has, bisa look, ya. Kemudian kata sifat. Kata sifat itu apa? Ciri-ciri, ya. Apa saja? Ada small. What is small? Kecil. Kurus. Kecil. Ada big. Besar, ya. Large, besar juga. Nice, baik, beautiful. Cantik, tall. Tinggi, short. Pendek. Iya, pendek. Hitam, ya, light, cerah dia. Oke? Oke. Now, ya, I want to give you, ya, saya mau memberikan kamu lembar kerja, ya. Now, you have to write down. Sebelum itu kamu nanti, ya, harus menuliskan apa-apa saja, ya. Generic structure-nya. Tadi generic structure tadi saya bilang ada berapa? Ada dua. Yang pertama identification, kemudian description. Identification adalah informasi yang umum. Description-nya informasi yang khusus. Jadi identification-nya bagaimana? Yang ini lagi. Ya, description-nya mana? Yang ini. Jadi itu nanti kamu tulis. Generic structure-nya ada dua. Kemudian social function-nya. Tadi social function-nya bagaimana? Mendeskripsikan siapa? Nah, ini contohnya si Raffi Ahmad. Oke? Jadi ada dua yang harus kamu tuntaskan. Yang pertama about the Raffi Ahmad and then Chin Sule. Oke? Two papers for one group. Ada dua, ya, kertas untuk, ya, setiap
setiap masing-masing kelompok. Oke? Write your group. Tulis dulu nama kelompoknya ya. Oke, sambil kamu mengerjakan tugasnya, saya mau mengingatkan kamu for the next meeting untuk pertemuan berikutnya, you have do the project. Kamu nanti mengerjakan project ya about the actress ya, tentang beberapa artis. Oke. Bentar ya, saya lihat dulu ya. Boleh sambil dibaca-baca dulu teksnya ya. Boleh sambil dibaca-baca teksnya. Oke, for next meeting, untuk nanti pertemuan selanjutnya, I want to ya, saya nanti mau mengajak kamu nanti untuk mengerjakan project. Ya, projectnya apa? Ya, projectnya untuk di hari Sabtu nanti. Ya, kamu mengerjakan about your idol. Ya, descriptive text judulnya My Idol. Ya, jadi petunjuknya, ya, petunjuknya minimal beranggotakan 3 orang minimal ya. Kemudian buat satu deskripsi. Buat satu teks ya tentang tokoh idolaku secara berkelompok. Kemudian membuat teks deskripsinya nanti ditulis. Kemudian setelah selesai nanti ditulis di kertas karton. Ya, kertas karton. Kemudian boleh kamu hias dengan warna ya agar lebih menarik. Nah, setelah itu nanti di hari Sabtu kita tampilkan di depan kelas. Oke? Grup siapa yang memilih Amanda? Oke, go. Arya Saloka, grup siapa? Iya, Stefani. Atta Halilintar? Iya, grup Steve Vero. Ayu Binting? Iya, mantap. Oke? Jadi nanti itu kamu kerjakan ya berkelompok di luar jam pelajaran. Oke, kita buat kesepakatannya ya. Kita buat kesepakatannya ya. Besok kamu mengerjakan ya. Besok kamu mengerjakan. Besok masih bisa kan? Besok masih bisa kamu kerjakan. Kita tampilkan ya. Kita tampilkan di hari apa? Sabtu. Hari Sabtu ya. Bisa ya? Oke. Jadi mengenai karton boleh kamu diskusikan kepada temanmu ya, berapa harga kartonnya, terus di mana kita nanti mengerjakan proyeknya ya. Tetapi jangan mengganggu ya kegiatan sehari-hari. Ya, kalau dalam waktu luang nanti bisa kau kerjakan kelompok. Oke? Jadi untuk di hari Sabtu nanti bisa kita teruskan lagi kerja kelompok. Oke? Now we back to ya. Nah, kita balik ke sini. Ya, nanti kamu kerjakan generic structure-nya itu apa? Kemudian social function-nya, fungsi sosialnya apa? Kemudian language feature-nya apa? Kemudian inference. Inference itu adalah kesimpulan. Apa kesimpulan dari cerita tersebut? Oke? Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Buka kamusmu. Kalau mau bertanya, boleh bertanya sama Sir. Oke? Silakan. Bentar, satu ya. Ini generic structure ada 2 tadi sebelum. Ya. Siap.
yang ini apa? Raffi Ahmad adalah artis dari Indonesia. Deskripsinya apa? Ciri-ciri fisiknya. Ah, ini dapat tuliskan. Iya. Sampai Oh, nggak semua lah. Kayak mana rambutnya. Nah, Jadi Raffi Ahmad sampai Indonesia. iya. Jadi kalau kamu kan boleh balik ya kan. Nah, itu dulu kamu cari. Nah, ini juga suleknya. Ini kan baru. Bisa makan sering. Iya. Gitu kan? Itu dulu kerjakan jenis structure-nya dulu. Kalau kamu kan boleh balik ya. Ya, jenis structure ada dua tadi saya bilang. Ada identification, kemudian ada description. Identification apa? Informasi umum atau khusus? Umum. Yang umum apa? Raffi Ahmad adalah artis Indonesia. Informasi khususnya apa? Tinggi badannya, dia ganteng, kemudian dia hitam, rambutnya hitam. Nah, itulah deskripsi. Tulis kembali. Iya, begitu juga si Sule. Oke? Nah, itu dulu kerjakan. Jadi stop sana dulu. Ya. Tadi jenis structure itu tadi ada dua kan? Apa tadi saya bilang? Ada identity, kemudian description. Identification itu apa? Informasi umum atau khusus? Umum. Inilah dia informasi umum. Tapi sini kan di Indonesia. Deskripsinya apa? Inilah dia. Iya. Ini di bagian sini. Kalau nggak muat baliknya. Kalau nggak muat. Kalau nggak muat dibaliknya. Nggak muat kan? Nah, ini social function-nya. Social function-nya nanti saya jelaskan ya. Ya, itu dulu itu selesaikan. Sama kayak ini Raffi Ahmad. Sama kayak Raffi Ahmad. Cari nanti informasi umum, informasi khusus kemana. Oke? Jadi kepala menteri. Ayo, diskusi ya, diskusi. Bekerja kelompok. Bukan satu orang yang mengerjakan ya. Jadi fungsi sosialnya, social functionnya, kan ada itu tabel social functionnya. Jadi social functionnya seperti ini. Describing about, tuliskan nanti artisnya. Kalau Raffi Ahmad. Kalau si Sule. Describing about Sule. Tulislah social functionnya describing about Sule.
Sudah. Oh, kalau yang ini kayak gitu. Oh ya, oh ya. Stop dulu. Itu untuk social function-nya. Nah, untuk language feature-nya, unsur kebahasanya, perhatikan. Ada yang bertanya kan? Untuk seperti ini. Language feature-nya, unsur kebahasaannya, ini untuk language feature-nya, nanti kamu tulis dia. Oh, ternyata ada kata bendanya. Kata bendanya apa di situ? Nanti kamu cari. Kata kerjanya apa? Adakah kata kerjanya di situ? Kata sifatnya apa? Adakah kata sifatnya di situ? Nah, itu nanti yang harus kamu cari. Ya, ada kata kerjanya, ada kata bendanya, ada kata sifatnya. Itulah yang harus kamu cari. Ditulis. Kata-kata kerjanya apa ya? Kata-kata sifatnya apa ya? Itu unsur kebahasaannya. Oh ya. Hah? Ada above enggak? Above. Ini udah. Kalau seperti itu ada. Sama deskripsi. Informasi umum khusus. Umum, itulah ini. Pemilihan Indonesia. Deskripsinya itu apa? Informasi umum khusus. Bahwa yang mempunyai rambut warna coklat, warna ya, ada coklat, ada pakai hidung, ada kuning, rambutnya kuning, hidungnya pesek, ya kan? Itulah ciri khususnya. Nanti kau tulis lagi. Di luar tempat aja. Tapi jangan harus izin dulu masalah. Boleh dibaliknya di bawahnya boleh. Ini
Jadi kata sifatnya apa tadi? Famous, famous itu apa? Handsome itu apa? Apa handsome? Ganteng. Ya, iya apa lagi? Humoris. Kata sifat itu kan? Kemudian intelligence, pintar, slim, fungsi. Semuanya kata sifat. Itu tulisan. Kata kerja yang ada. Cari nanti, ada beberapa macam. Ada kata benda, kata kerja, kata sifat. Nanti cari ya. Kata benda itu siapa? Artis. Artis. Itu kata benda kan? Kata sifatnya apa? Handsome. Apa itu handsome? Ganteng. Apa lagi? Optimis.
jadi ya, humoris. Apa itu? Humoris ya kan? Ini kesimpulannya apa? Cerita tentang iya, itu kata sifat. Kata benda apa? Benda. Benda itu kan? Sifat. Benda. Kata sifat lah. Diskusi lah bersama orang main. Masa sudah kota. Diskusi. Bukan cari di situ. Adakah kata bendanya? Adakah kata kerjanya? Adakah kata sifat? Kata sifat tadi apa? Bendanya siapa bendanya? Artis kan? Artis. Orang yang kata benda. Ini. Ada sepuluh, ada bos, ais. Lakukan sifat. Tidak kesimpulan. Ini cerita macam. Ya, psikologi. Iya, tulislah nama artis. Oke, time up. Waktunya sudah habis. You can collect your paper. Ya, silakan kumpulkan kertasnya berdasarkan kelompoknya. Oke, perwakilan saja, perwakilan. Silakan. Yuk. Perwakilan saja. Yuk. Oke, thank you. Oke. Now for next meeting untuk kegiatan selanjutnya, ya, I want to remember you. Saya mau mengingatkan kembali kepadamu untuk mengerjakan proyeknya, ya, membuat descriptive text about your idol. Membuat descriptive text tentang idolamu masing-masing di kertas karton dan dihias. Oke? Kemudian, ya, I want to ask you about the conclusion of learning today. Saya mau bertanya kepadamu tentang, ya, tentang kesimpulan pembelajaran hari ini. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Belajar tentang apa? Ya, coba. Stand up. Boleh stand up. Kita belajar tentang apa? Descriptive text. Ya, mendeskripsikan seseorang. Descriptive text, generic structure-nya tadi ada dua bagian. Yang pertama identification, yang kedua description.
Simple present tense. Oke. Kemudian language feature-nya ada kata benda, noun, kata kerja, verb, sifat, adjective. Oke. Now, I want to ask you about reflection. Saya mau bertanya kamu tentang refleksi. Ya, how you feel? Bagaimana perasaanmu after we learn about the descriptive text? Mantap, senang. Kenapa senang? Iya, karena bisa bekerja kelompok, bisa berdiskusi. Nah, untuk refleksinya bisa nanti kamu lanjutkan ya. Saya sudah mengirim nanti via WA ya. Boleh nanti kamu lanjutkan. Oke? Now, nah itulah ya, itulah kelebihan dari ya project based learning. Jadi namanya juga project. Nanti kita mau mengerjakan project. Ya. Silakan kamu bekerja kelompok. Minggu depan Stephanie, minggu depan hari Sabtu kita tampilkan project kita masing-masing. Buatlah karyamu sebaik mungkin. Oke? Nah, untuk menutup pembelajaran, ya, saya mau mengundang kamu untuk menyanyikan, ya, lagu Padamu Negeri. Sudah tahu Padamu Negeri? Oke, silakan berdiri dulu. Stand. Padamu Negeri. Oke? Berdiri tegak ya. Berdiri tegak. Oke? Padamu Negeri kami berjanji. Ya. Berjanji, berbakti, ingat ya? Berjanji, berbakti, oke? Padamu negeri, oke? Semua berdiri tegak. Oke, stand up. 1, 2, 3, go. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami berbakti. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Oke, it's enough today. Cukup hari ini. Oke, see you on Saturday. See you.